Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun doa yang dipanjatkan seorang ibu kepada anaknya adalah doa yang kurang baik, tetapi doa itu akan tetap terkabulkan, karena derajat doa seorang ibu kepada anaknya sama seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan terjadi, bagaimanapun sebabnya. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebabnya dengan mengirim seorang wanita pezina untuk menggoda Jurej. Cara itu diciptakan karena orang-orang Bani Israel selalu membicarakan kesolehan dan ketakwaan dari Jurej. Sang wanita ingin menghancurkan kesolehan dan ketakwaan Jurej. Ia mengira jika dirinya menggoda Jurej, pasti Jurej akan tergoda, sebab ia adalah wanita primadona di zaman tersebut. Siapapun pasti akan tergoda oleh kecantikan dari wanita itu. Jika Jurej tergoda, maka Jurej akan terjatuh terhina seperti yang dialami oleh orang-orang soleh yang lain. Ia menggoda Jurej dengan nafsu dan kecantikannya. Meski terus digoda wanita itu, Jurej tak menolehnya sedikit pun. Ia asik dalam sholat dan ibadahnya, seakan-akan ia tak melihat wanita itu, dan Jurej tak pula ingin menyaksikannya. Karena tak kunjung mendapatkan respon dari Jurej, sang wanita terus memutar otaknya, berpikir bagaimana caranya untuk menghancurkan Jurej. Pada hari yang lain, pada saat Jurej tak ada di tempat peribadatannya, ada seorang penggembala kambing yang sedang beristirahat di tempat peribadatan Jurej. Akhirnya, wanita itu tidur dengan penggembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Dari hasil malam itu, lahirlah seorang bayi. Wanita itu kemudian mengumpulkan Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, lihatlah, aku telah melahirkan seorang bayi. Mereka bertanya-tanya. Siapa yang menghamilimu? Wanita itu menjawab. Jurej si ahli ibadah. Bani Israel kemudian berbondong-bondong ke tempat peribadatan Jurej. Mereka menghancurkan tempat peribadatan Jurej dan mengikat Jurej. Dibawanya Jurej ke tempat wanita itu untuk mempertanggungjawabkan hasil dari perbuatan Jurej. Di tengah kerumunan orang-orang yang ramai, wanita itu merasa puas dengan apa yang menimpa Jurej. Jurej bertanya, "Apa yang telah kuperbuat hingga kalian memperlakukanku seperti ini?" Pembesar dari Bani Israel berkata, Mereka menuduhmu sebagai ayah dari anak wanita ini. Jurej kemudian meminta izin kepada masyarakat Bani Israel untuk melakukan sholat 2 rakaat, dan mereka pun mengizinkannya. Setelah sholat 2 rakaat, Jurej menghampiri bayi yang berada di pangkuan wanita itu, kemudian menyentuh pusar dari bayi tersebut sambil berkata, "Siapa ayahmu?" Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi itu menjawab dengan fasih, "Penggembala kambing." Setelah mendengar jawaban dari bayi tersebut, masyarakat Bani Israel merasa bersalah atas apa yang mereka perbuat terhadap Jurej. Kemudian, mereka meminta maaf dan berjanji akan membangun tempat peribadatan untuk Jurej dari emas dan perak. Namun, Jurej menolak tawaran mereka. "Tidak, bangunlah tempat peribadatanku seperti sedia kala." Jurej kemudian tersenyum. Salah satu dari pembesar Bani Israel bertanya, Kenapa engkau tersenyum, wahai Jurej? Jurej menjawab,
karena suatu perkara yang telah ku ketahui, yaitu terkabulnya doa dari ibuku terhadap diriku. Rasulullah SAW mengomentari kisah ini, seandainya ibunya Jurej berdoa agar terfitnah, tentu Jurej akan terfitnah. Begitulah kisah Jurej. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang tua kepada anaknya dan menolong Jurej sang ahli ibadah dengan mukjizat bayi yang dapat berbicara dengan fasih agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini memiliki kaitan erat dengan bagaimana mustajabnya doa kedua orang tua. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, terdapat 3 doa yang tidak pernah diragukan kemustajabannya, yaitu 1. Doa orang yang dizolimi atau orang yang teraniaya. Yang kedua, doanya orang musafir atau orang yang sedang bepergian. Yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab.